Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak dosen dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiquddin dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS yang diberikan oleh Bapak dosen untuk memenuhi tugas UAS saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu politik jalur perdagangan Asia, Afrika, dan Eropa pada abad ke-9 sampai 10 Masehi. Politik jalur perdagangan Asia, Afrika, dan Eropa pada abad 9 sampai 10 Masehi itu berfokus pada pengamanan jalur dagang dan pengembangan pelabuhan oleh pemerintahan Islam sehingga perdagangan internasional berkembang dengan pesat. Yang salah satu contoh yang nyata yaitu pedagang muslim yang membawa rempah-rempah dari Nusantara ke Timur Tengah dan Eropa melalui jalur laut. Selanjutnya yang kedua yaitu politik bekas dinasti Mughal, India, Pakistan, dan Bangladesh. Setelah dinasti Mughal berakhir, ketiga negara tersebut itu menerapkan kebijakan ekonomi yang berbeda-beda sesuai kondisi masing-masing. India itu berfokus pada industrialisasi, Pakistan mengembangkan ekonomi syariah, sedangkan Bangladesh itu mengandalkan industri tekstil. Salah satu contoh yang nyata, Bangladesh itu menjadi salah satu pengekspor pakaian jadi terbesar di dunia. Selanjutnya yang ketiga yaitu nasionalisasi vs privatisasi faktor produksi. Yang saya ketahui, nasionalisasi adalah pengambil alihan aset oleh negara untuk kepentingan publik. Sedangkan privatisasi adalah penyerahan sebagian kepemilikan perusahaan kepada swasta agar lebih efisien. Salah satu contoh yang nyata yaitu sebagian saham dari BUMN dijual kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia atau BEI. Selanjutnya yang keempat yaitu kinerja ekonomi negara-negara OKI dan peranan IDB. Kinerja ekonomi negara OKI itu berbeda-beda. Negara yang kaya akan minyak malah memiliki pendapatan yang tinggi, kalau negara yang berkembang masih menghadapi tantangan ekonomi. Sedangkan IDB itu berperan membantu pembiayaan, pembangunan, dan pengembangan ekonomi syariah. Salah satu contoh yang nyata, IDB membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pendidikan di negara anggota OKI. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu dinamika politik ekonomi Islam di negara-negara Asia Tenggara. Ekonomi Islam di Asia Tenggara itu berkembang melalui dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah, industri halal, serta pengelolaan zakat dan wakaf. Salah satu contoh yang nyata yaitu di Indonesia mengembangkan industri halal, sedangkan di negara sebelah, negara Malaysia, itu menjadi pusat keuangan syariah dunia. Selanjutnya yang keenam yaitu dinamika politik ekonomi Islam di negara-negara Timur Tengah. Negara-negara Timur Tengah itu berupaya mengurangi ketergantungan pada minyak dengan mengembangkan sektor pariwisata, investasi, dan ekonomi syariah. Salah satu contoh yang nyata yaitu negara Arab Saudi menjalankan program Vision 2030 dengan diversifikasi ekonomi. Selanjutnya yang nomor 7 yaitu masih sama, dinamika politik ekonomi Islam di negara-negara Timur Tengah. Perkembangan ekonomi di negara-negara Timur Tengah itu dipengaruhi oleh kondisi politik, harga minyak, dan hubungan internasional, sehingga
pemerintah terus melakukan reformasi ekonomi. Salah satu contoh yang nyata, negara Uni Emirat Arab itu mengembangkan sektor teknologi dan pariwisata sebagai sumber pendapatan baru. Selanjutnya yang nomor 8 yaitu ekonomi Islam di tengah hegemoni Amerika vs Cina dan Rusia. Persaingan Amerika, Cina dan Rusia itu mendorong negara-negara Islam untuk menjaga keseimbangan ekonomi tanpa bergantung pada satu negara. Salah satu contoh yang nyata yaitu negara Arab Saudi bekerja sama dengan Amerika Serikat di bidang investasi dan bekerja sama dengan Cina di bidang perdagangan. Baik, sekian penjelasan tugas UAS yang diberikan dosen kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.